Jasara Harja ini sebagai asuransi sosial memang dilahirkan, itu kita memang dari awal kita tahun 60-an ini, kita sebagai sistem jaminan sosial itu dibentuklah Jasara Harja. Jadi waktu itu namanya bukan Jasara Harja, tapi mengalami beberapa evolusi yang sebetulnya nanti akhirnya menjadi Jasara Harja. Dulu masih PN gitu. Coba kalau kita buka berikutnya, kita mengalami banyak sekali transformasi dari ikat ini, dari perusahaan ikat karya dari perusahaan negara, terus kemudian menjadi sekarang itu di tahun 78, hanya perum di tahun 70-an ya, transformasi terus ini dalam rangka meningkatkan ketahanan sebetulnya, ketahanan perusahaan dan juga ketahanan dalam meningkatkan pelayanan kita. Kemudian juga dari tahun 90-an kita dibuat lagi surat ribbon waktu itu. Jadi kita waktu itu ada sosial tapi juga ada komersialnya gitu. Jika kita pesat lagi sekali pertumbuhannya waktu itu, tapi di tahun 92 kita tidak diperkenan lagi untuk melaksanakan sosial ya, komersial, sehingga kita punya anak namanya Jasara Harja Putra, satu-satunya anak kita yang terus langsung besar juga gitu ya. Dan ini dalam rangka meningkatkan tadi pemungutan dana yang disampaikan Pak Suminto tadi, bahwa dana ini harus diinvestasikan gitu ya, dengan cara yang kalau kita itu kalau mencari return yang tinggi bukannya high risk high return Pak, tapi free risk high return. Memang aneh, tapi inilah kita gitu. Kita harus free risk dulu baru high return gitu, boleh high return. Caranya ada di berikut. Dan sekarang kita dengan PP nomor 20 tahun 20 ini kita menjadi anggota IFG, jadi Indonesia Financial Group. Di sini ada anunya kita sedikit itu kita untuk diharapkan juga bisa meningkatkan pelayanan dan juga untuk pendanaan. Berikut bahwa sebenarnya di asuransi sosial ini memang betul bahwa kita memang untuk melindungi tentunya masyarakat, khususnya kalau kita memang korban kecelakaan. Tadi disampaikan Pak Suminto sebenarnya anehnya ini yang bayar premi malah tidak dapat gitu. Tapi sekarang hampir 50-50 kok Pak, hampir dapat juga, karena kita menjadi sekarang kalau dulu yang dipersalahkan saja yang di kalau sekarang knock for knock, jadi kita tingkatkan lagi semuanya dapat, artinya kalau tabrakan itu dua-duanya dapat perlindungan gitu. Jadi yang membayar pun juga terlindungi gitu ya, tapi dengan yang lain. Berikutnya bahwa sebetulnya kita bisnis modelnya sebenarnya ada beberapa undang-undang, yaitu 33 dan 34. Yang 33 ini untuk penumpang umum dan 34 untuk kesehatan. Dan kita nih untuk meningkatkan tadi Pak, untuk pengutipan pekerjaan, tadinya itu repot sekali memang, tapi sejak tahun 80-an kita bertransformasi untuk meningkatkan bagaimana pekerjaan ini bisa terkumpul dengan efektif. Sebenarnya Mbak, zaman ini 6 kita dengan 6 berikutnya itu menggunakan model samsat ya. Di sini ada peningkatan dengan samsat ini, kita bisa lebih efektif dalam pengutipan sumbangan wajib maupun ikan wajibnya. Dan kita berkolaborasi dengan ini ekosistem kita. Jadi ekosistem kita itu ada di samsat sini ada polisi, ada Pemda, ada negeri gitu, ada Departemen Keuangan. Ini dalam Departemen Keuangan yang menentukan kayak jumlah santunannya dan sumbangan wajibnya itu. Nah itu kita kumpul-kumpul Pak, ada yang masih Rp60 Pak, akhirnya saat ini. Tapi alhamdulillah masih cukup terus. Gitu. Dan kita sudah selalu diawasi oleh Pak Indra nih, dalam ini. Kita juga ada government dalam mengelola pengutipannya maupun investasinya. Investasikan tadi kita investasinya kalau bisa memang free risk, tapi high return gitu Pak. Dan kemudian ketika ada kecelakaan, memang undang-undang ini mengatakan itu boleh dibayarkan dalam waktu 3 bulan. Tapi kita tidak, kita dalam waktu menit Pak hitungannya Pak. Jadi kalau rawatan itu seperti kemarin yang kecelakaan di hari Sabtu Pak, subuh-subuh di puncak, Sabtu subuh jam 3, sebentar lagi sudah kita berikan jaminan pada korban yang luka-luka itu berupa garanti letter kepada rumah sakit atau surat jaminan karena itu korban kami jamin sebagai saya, dan yang meninggal juga siangnya sedikit habis wafat pemakaman kita sudah juga
Sehingga kita dalam melayani itu, kalau dulu kita syarat mengajukan santunan gitu Pak ya, wah ini syaratnya 1, 2, 3, sekarang enggak, kita datangkan lebih kecelakaan, kita pakai alat-alat yang sudah kita desain sedemikian rupa Pak, ini wabah ini memang, walaupun wabah ini katanya musibah ya, tapi wabah juga. Artinya kita bawa dengan teknologi kita, dengan kepolisian, dengan perhubungan, dengan rumah sakit, dengan BPJS, dengan itu kita berkolaborasi sehingga kita bisa memberikan layanan secepat mungkin dan setepat mungkin. Pernah waktu itu Ibu Sri Mulyani tanya, Pak Wahyu itu kok cepat sekali gitu tuh, kita governance-nya paling tinggi nanti ada. Jadi kita sudah ada mengembangkan teknologi seperti itu sehingga kita pasti siapa yang kecelakaan hari ini atau detik ini dalam waktu hitungan detik juga kita tahu ini ahli warisnya ini. Itu sudah kita kerjasama juga dengan Dukcapil itu. Kemudian juga dengan kepolisian, dengan Pamong Praja, dengan rumah sakit, seluruh rumah sakit kita bersama dengan alat-alat gadget ini kita bisa mempercepat melayaninya. Nah ini langsung ke halaman 9, Mbak. Halaman 9 itu adalah jumlah ya ini. Jumlah yang kita bayarkan. Ini kalau dari rupiahnya itu tahun 2009 cukup banyak, sekarang 2,7 triliun ya. Kalau kita lihat grafiknya yang sini. Dan paling banyak kan itu pelajaran mahasiswa itu korbannya, prosesnya seperti itu. Swasta ini kasihan bener ya. Jadi orang-orang yang produktif ini yang menjadi korban. Kebanyakan dia kecelakaan yang terjadi sepeda motor 73%, kemudian truk dan mobil pribadi ini produksi juga seperti yang paling banyak sepeda motor di sana. Dan memang di sana kalau dari jenis kelaminnya laki-laki yang lebih cenderung menjadi banyak korban 67%. Kemudian yang usia ini yang usia produktif, jadi usia antara 46 sampai 55 ini 42%, dan kemudian yang kedua 6 tahun sampai 25 tahun 8%. Jadi di atas 55-12%. Ini profilnya Pak. Jadi santunan kan alhamdulillah Pak cukup besar juga dalam ini. Kalau di bulan ini per tahunnya di tahun 19 tahun 20 ini memang agak menurun sedikit. Tapi masih banyak juga ya. Kalau kita banding dengan korban COVID kita masih banyak nih Pak, karena korban kita ini yang meninggal sampai 30.000 biasanya setiap tahun. Meninggal yang luka-luka sampai 100-an ribu. Lanjut di halaman, kita mau speed aja, di halaman 19 ya. Di 19 ini kita langsung, memang ini nyala ini Pak. Kalau kita lihat tadi Pak, apa bisa sih benar itu? Pak Edi mungkin sudah penasaran banget lihat apa ya benar itu. Series high return dari mana? Lah ini Pak, ini buktinya kita tertinggi Pak di antara industri. Jadi di Jasara Harja dibanding dengan industri kita paling tinggi. Dan kita memang itu alhamdulillah series Pak Edi. Walaupun memang ada beberapa yang grounded juga, misalkan ada beberapa yang kita mesti harus membeli dan harus berpartisipasi, tapi alhamdulillah kita masih bagus Pak, itu sudah kita perhitungkan dan risikonya pun kita masih tinggi Pak di situ, dari tahun ke tahun dari 16 sampai 20 ya Pak, itu kita agak tinggi. Sumber di tahun 17 itu asuransi jiwa Pak, itu agak leading lah, saya nggak tahu itu gimana, tapi kita aja di sini masih terus tinggi, karena di jiwa kan ini di tahun 18 ya mungkin akan membeli apa kita nggak tahu, tapi kita mencari yang risk dulu gitu. Nah kemudian kalau kita lihat ini perkembangannya seperti apa di halaman 26 Mbak, tolong Mbak langsung. Di 26 ini kita melihat menyampaikan bahwa betapa kita walaupun wajib Pak, tapi asuransi wajib itu kan dalam tanda kutip, kalau teman-teman bilang monopoli itu kan suka-sukanya, enggak Pak, kita bekerja tadi yang disampaikan oleh Pak Suminton dan Pak Andra, kita sungguh-sungguh Pak, kita bukan hanya ya Pak, yang ini kan enggak juga sih Pak, kita tadi harusnya membayar klaim juga kita bisa dalam waktu 3 bulan, tapi kita dalam hitungan menit bahkan hari yang meninggal pun sudah kita bayar, dan itu kita bayarkan bukan bentuk tunai Pak, kita bentuk dalam bentuk buku tabungan dan ATM, sehingga kita lebih aman menghindari resiko kalau uang 50 juta di bawah, dan biasanya itu Pak, korban kita itu orang-orang yang 70% itu tidak mampu Pak, misalnya dapat uang 50 juta itu ya
biasanya ramai juga. Jadi kita makanya kalau diberikan dengan dalam bentuk ini untuk menghindarkan risiko dan manajemen risiko juga yang disinggung oleh Pak Suminto, kita tidak memberikan tunai tapi memberikannya dalam non tunai, ada ATM-nya itu Pak. Kita mengembangkan dengan JRQ ini Pak, ini kita bisa banyak sekali fitur yang bisa kita kembangkan di sana. Bisa ada untuk santunan online Pak, santunan juga bisa, membayar sumbangan wajibnya juga bisa, membayar iuran wajibnya juga bisa, bahkan kita juga bisa untuk merespon santunan udah sampai di mana gitu, seperti itu juga bisa Pak. Dan kemudian juga berikutnya nanti ini bisa untuk juga membeli tiket gitu juga bisa Pak di tahun depan ini akan beli tiket juga bisa, kalau misalnya beli tiket pesawat, beli tiket kartu tol itu juga bisa juga Pak. Bahkan kita juga kemarin udah ngobrol dengan teman-teman di Jasa Marga, daripada ngantri beli ngetap itu Pak, ngetap kartu, masih ngantri juga ternyata. Kita juga dengan BI kemarin koordinasi kalau kita mengembangkan multi-line free flow, multi-line free flow. Jadi dia langsung kendaraannya lewat gitu lah, itu IT-nya dari kita juga kita kembangkan, jadi supaya nanti kendaraan itu nggak ngantri nggak nambah kemacetan, tapi bisa langsung jalan. Jadi bukan hanya kita melayani yang untuk yang kewajiban, ini sistem ini Pak, ini nanti dari IT-nya ini insya Allah kita dapat VBIS gitu Pak. Kalau sekarang juga ada VBIS, Pak Suminto, Pak Andra, ini kita coba lah, itu dapat VBIS juga, boleh nggak nih? Kan kalau kita cuma dari anak perusahaan, tapi dari yang non wajib ya, dan dari investasi, dan coba VBIS gitu. Jadi teman-teman kelihatannya sih dari industri ada potensi untuk VBIS dari sini. Lanjut kita 7, kita lihat apakah sama seperti apa pengembangannya. Nah, ini itu aksesnya kita usahakan untuk semudah mungkin untuk membeli tiket atau nanti ini juga untuk beli dan sebagainya. Berikutnya halaman 28 juga itu ada profil lagi dari JRQ yang kita kembangkan. Ini bayar samsat Pak, bisa juga Pak kita pakai samsat, dan nanti kita bayarnya kita kan sekarang modelnya kita dengan orkestrasi. Orkestrasi itu kan membawa alat, ahli memainkan alat ya Pak ya. Ya, jadi kita kok kelihatannya kok banyak sekali yang kita kembangkan, iya karena kita orkestrasi. Orkestrasi itu seperti orkestra Pak. Jadi orkestra itu kan si pemainnya itu kan ahli memainkan alat masing-masing dan alatnya masing-masing. Kalau nggak ahli pasti dia nanti nggak bagus dalam main orkes. Tinggal konduktornya mau apa lah, ini kita gitu Pak. Jadi kita bekerja sama dengan mitra yang memang sudah ahli untuk kita kembangkan untuk tadi dalam rangka meningkatkan layanan sebagaimana disampaikan tadi dari staf Menteri Keuangan, untuk pelayanan pembayarannya juga dipermudah, pelayanan untuk santunan juga dipermudah, dan investasinya juga nanti diamankan dan ditingkatkan gitu Pak. Berikutnya di halaman berikut. Nah ini nanti modelnya seperti ini, samsatnya nanti kita nggak usah datang ke samsat Pak. Jadi kalau ada kendaraan cukup dengan JRQ saja, bayarnya ini kita pakai ini Pak, Vinpay dari punyanya Telkom Pak, dan mungkin itu mesinnya Samolnas dari kita bekerja sama dengan Korlantas itu Pak. Jadi kita nanti bisa bayar seperti ini sehingga usah dengan samsat. Nah kan begini, misalnya Pak Edi kalau ke samsat kan pasti antri gitu, bayar parkir, belum lagi jajan lagi, macet lagi. Nah mungkin kalau misalnya ke sana itu kayaknya 10.000 kurang ya Pak ya. Nah, mungkin kalau dengan Samolnas mungkin kita misalnya ini hanya misal aja sih Pak, kalau dicas 10.000 gitu pakai mesinnya ini, bayarnya kan langsung dari rumah bisa Pak. Ini sudah kita kembangkan dan ini sudah kita uji coba dan bisa jalan. Alhamdulillah dapat persetujuan juga dari Kakor Lantas. Berikutnya di halaman 37, apakah benar ini kita punya tingkat governance yang bagus waktu itu, karena Bu Menteri Bu Sri Mulyani Indrawati tanya tahun 37, gimana tuh bayar kok bisa per menit per detik, itu kok bisa bayar, itu bener nggak bayarnya? Lah ini alhamdulillah kita punya GCG tertinggi Pak. Jadi kemarin kita dapat sangat baik di tahun 19, tahun ini juga dapat sangat baik juga. Itu selalu naik terus seperti ini. Dan ini kita pakai anunya dari
asesmennya dari independen ya. Dan kita juga berikutnya dari Pak, kita dapat bintang 5 tuh Pak. Top GRC Award. Ini sungguh kita tidak butuhkan sebetulnya Pak. Kita ini sesuatu yang harus kita lakukan itu memang harusnya yang tadi Pak yang disampaikan oleh Pak Suminto dan Pak Andra juga tadi oleh Pak Mirsa, kita setelah menyampaikan itu ya harus yang lebih baik, fastabiqul khair gitu Pak ya. Tapi kan kita kan ukurannya apa sih? Nah coba kita ini atau kita dipanggil di beberapa ini panitia kita juga nggak tahu waktu itu tiba-tiba kesana kemari dan dilihat ini atau kita dapat ini Pak, jadi dapat bintang 5 ini katanya hanya sedikit perusahaan yang dapat ini, dan itu juga sudah ada ISO-nya Pak. ISO-nya ini yang ISO yang kalau kawan-kawan itu takut Pak 37001 nih Pak, anti penyuapan ini. Jadi kita udah harus ini Pak, jadi dari awal nih kita udah pakai ini aja deh gitu, dan alhamdulillah kita sudah dapat ISO-nya, jadi dapat sertifikatnya, dan kita juga dapat itu kembali tahun 20 ini ada 2 penghargaan Pak dari CEO GRC Leader tahun 20-nya untuk financial service, kemudian juga GRC untuk risk management, kemudian juga ini secara harganya ini sebagai top GRC, governance, risk management, dan compliance-nya Pak. Dan ada lagi tuh high performing komisionernya juga, karena kita langsung terbuka Pak. Jadi kalau udah ini semua komisaris pun ikut kita bukakan saluran untuk bisa melihat per transaksi Pak. Kita kalau transaksi itu bisa ditransfer seperti itu, dilihat boleh saja itu. Dan berikutnya lagi nih yang last but not least lah ini Pak, kita alhamdulillah dapat benchmarking dari banyak Pak. Ini dari Direct Inspektur Jenderal Keuangan, kemudian Ditjen Keuangan Pembiayaan dan Risiko, Ditjen Perbendaharaan, Bea Cukai, SDM, OJK. Ini kesini Pak, kebetulan alhamdulillah Pak, dari Kementerian Kesehatan, BPKP, dari Bangkok Insurance itu Pak. Jadi ini oleh-olehnya kita aja, dan semangat Pak tadi yang kita sampaikan seperti Pak Suminto, Pak Mirsa tadi, Pak Andra, Pak Edi, bahwa kita ini memang mengelola aset jadinya dari keuangan seperti keuangan negara gitu ya. Jadi kita memberikan manfaat sebanyak mungkin kepada masyarakat, dan mudah-mudahan tidak merepotkan bagi masyarakat itu sendiri maupun bagi negara. Nanti kita minta tambah lagi. Insya Allah enggak Pak, ini insya Allah kita sustain seperti ini. Berkat pengawasan yang ketat dulu Pak Edi juga, Pak Andra juga tuh selalu ke sini. Alhamdulillah sekarang jadinya seperti ini. Dari kami itu Pak yang kami sampaikan, dan tentunya kami mohon tanggapan yang positif, kemudian bisa meningkatkan apa yang kami sampaikan selama ini yang kita sudah peroleh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.